Nah, lahan ini juga bagian dari akses permodalan. Perhutanan sosial itu memberikan peluang bagi masyarakat yang selama ini tidak bisa mendapatkan akses permodalan dalam bentuk lahan, diintervensi oleh pemerintah dengan menggunakan skema perhutanan sosial, mereka mendapatkan akses permodalan berupa lahan. Dengan perhutanan sosial ini, masyarakat lebih punya keleluasaan untuk menentukan bagaimana pada satu sisi ada kepentingan ekologi untuk menanam pohon, tetapi pohon yang memang memberikan nilai manfaat secara ekonomi, masyarakat yang punya kebebasan untuk menentukan itu tadi. Kalau sebelumnya kan nggak ada masyarakat, sana pusat langsung yang nanam entah itu jati atau mungkin pohon pinus atau pohon apa begitu sana ya. Misalnya di wilayah Malang Raya, Mas, kopi, komoditas kopi. Kopi kita itu sebagian besar itu ditanam di kawasan perhutanan sosial. Sebagian besar. Di Malang ini misalnya di teman-teman KTH Wonosantri, Singosari, itu kopinya bahkan menang di kompetisi-kompetisi internasional, kopinya teman-teman di Wonosantri itu. Jadi perhutanan sosial ini betul-betul menggabungkan konsep untuk melestarikan hutan, aspek ekologi, kemudian aspek ekonominya adalah pemberdayaan ekonomi. Kita dukung sepenuh tenaga, sepenuh waktu, dan sepenuh hati. Muhammad Arbayanto, SHMH, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur 2024-2029. Politisi Partai Demokrat ini adalah mantan anggota KPU Jawa Timur selama 2 periode mulai 2014. Arbayanto merupakan Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Timur. Sebelum menjadi KPU Jatim, Arbayanto adalah staf ahli bidang hukum di Kementerian Desa tertinggal era Menteri Helmi Faisal. Lulusan SMA 2 Kota Batu dan alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini, sebagai anggota DPRD Jatim, memiliki keinginan membangun generasi muda melalui passionnya di bidang hukum dan pemberdayaan pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, kembali lagi kita di Posko Berdialog by Malang Posko Media. Ruang diskusi, berbagi inspirasi, membahas segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sahabat Posko semua. Saya Muhaimin, tentunya tidak sendiri. Saya bersama dengan anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi B DPRD Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Muhammad Arbayanto, SHMH, dan juga ditemani kita ada seorang aktivis juga, aktivis lingkungan dan perhutanan, ada beliau Mas Muhammad Peter Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arba, Mas Peter. Terima kasih sudah hadir di Posko Berdialog di Malang Posko Media. Kita kalau sudah ada aktivis, sudah ada anggota dewan, klub ini. Ada medianya ada juga. Media juga. Kita ini kalau sudah ramuan lengkap kayak begini, bahasnya agak berat ini. Bahas rodok berat ini. Soal yang sekarang lagi banyak menjadi pembicaraan tengah masyarakat, yaitu adalah masalah perhutanan. Tapi bukan soal terjadinya musibah yang dari tapi momentumnya malah sekarang kita tepat. Penting untuk kita agar kita bisa membedakan mana yang menjadi negatif, mana menjadi positif. Kali ini kita akan membahas terkait dengan implementasi skema perhutanan sosial dalam kemitraan dengan masyarakat. Pak Arba, sehat nggih? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kabarnya sehat. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah. Semua pemirsa. Nah, ini kalau sudah ngomong perhutanan sosial, apa sebenarnya perhutanan sosial ini, Pak Arba? Ya. Ya, makasih Mas Muhaimin. Jadi memang sekarang itu memang momentum bagus ya. Kita ngobrol tentang soal perhutanan.
Meskipun memang ini musibah ya di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, itu adalah fakta bahwa memang pada satu sisi sektor kehutanan itu adalah sektor yang penting secara ekonomi, tetapi pada sisi yang lain terbukti bahwa kehutanan itu juga penting secara ekologi. Nah, sementara masyarakat miskin kita itu, Mas Muhaimin, sebagian besar ada di kawasan pinggiran-pinggiran hutan. Sementara pada sisi yang lain, hutan itu bisa dioptimalkan secara ekonomi sebagai salah satu modal ya, karena di hutan itu tersimpan berbagai macam kekayaan yang bisa dioptimalkan, terutama dalam pemanfaatan lahan dan hasil hutannya. Kita saat ini memang sedang didorong juga untuk isu strategis nasional soal ketahanan pangan ya. Pak Prabowo Subianto juga mendorong soal itu, termasuk bagaimana mengoptimalkan potensi kawasan hutan untuk dijadikan sebagai salah satu sektor yang juga mendukung aspek ketahanan pangan dengan tanaman-tanaman pertanian berbasiskan pertanian pangan. Nah, sudah lama sebetulnya Mas Muhaimin soal perhutanan itu menjadi isu utama dalam baik itu dalam pembahasan secara perekonomian maupun juga memang substansi dasar keberadaan hutan itu di aspek dan fungsi keekologiannya. Jadi hutan sebagai penyangga alam itu memang fakta ya. Tanah, air, udara itu membutuhkan eksistensi hutan. Tetapi di sisi yang lain, hutan juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Banyak ya masyarakat kita itu yang kalau di Jawa memang sektor agrarisnya sudah maksimal ya keberadaannya. Tetapi di luar Jawa banyak masyarakat itu yang masih bahkan satu-satunya tulang punggung pendapatan kesejahteraan mereka itu dari hasil hutan. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya bagaimana peran pemerintah untuk pada satu sisi mempertahankan misi ekologi ya, eksistensi hutan itu tetap terjaga, tetapi di sisi yang lain hutan itu juga bisa menjadi salah satu daya dukung untuk mensejahterakan masyarakat. Di Jawa Timur ini, Mas Muhaimin, nanti Mas Victor yang akan menjelaskan secara detail karena beliau kan aktivis memang perhutanan dan lingkungan ya, pelaku. Nah, di Jawa Timur itu skema perhutanan sosial itu sudah banyak kita jalankan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi KTH, LMDH itu dimanfaatkan oleh banyak masyarakat kita dengan menanam berbagai macam tanaman-tanaman pangan seperti jagung, sayur-sayuran, cabai ya, dan berbagai macam tanaman-tanaman pangan lainnya. Nah, mereka juga dengan keberadaan kelembagaan KTH, LMDH, intervensi kebijakan pemerintah, kami misalnya anggota dewan untuk membawa program-program yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan itu, medianya juga adalah kelembagaan-kelembagaan itu tadi, termasuk juga koperasi masyarakat desa hutan ya. Ada kelompok tani hutan ya, KTH. Kemudian ada LMDH. Nah, itu sudah berjalan alhamdulillah. Tinggal sekarang itu bagaimana kita lebih meningkatkan lagi garapan masyarakat dari aspek produktivitasnya, dan di sisi yang lain mereka juga kita perlu edukasi bahwa hutan itu juga harus dipertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga alam. Karena tanpa hutan kita akan ya berbahaya. Sumber air hilang, tanah juga berpotensi mengalami seperti yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh ini kan, itu juga akan berbahaya bagi masyarakat. Kemudian di sisi yang lain, hutan itu juga paru-paru
dunia. Karena penyangga oksigen itu memang dari hutan, dan Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi penyangga paru-paru dunia itu tadi. Artinya Indonesia memang memiliki tanggung jawab untuk penyediaan oksigen dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia sendiri. Nah, ini tantangan yang luar biasa, Mas Muhaimin, karena memang banyak sekali para pelaku-pelaku ekonomi usaha yang itu bersumber dari berbagai macam variabel dari hutan itu sekarang juga banyak yang bergerak, dan mereka pada satu sisi belum tentu menguntungkan secara ekonomi masyarakat, tapi di sisi yang lain merugikan karena mereka merambah hutan. Nah, ini kedua kepentingan ini loh yang memang harus disejajarkan. Nah, konsep perhutanan sosial itu menjawab berbagai macam tantangan-tantangan itu tadi. Itu sebagai pengantar diskusi. Oke. Artinya perhutanan sosial ini lebih lentur ya. Lebih lentur, memberikan kepastian kepada masyarakat sekitar hutan untuk lebih sejahtera lagi dengan mengelola hutan agar hutan tetap lestari, masyarakat juga ikut sejahtera. Nah, konsep perhutanan sosial yang ada, yang sudah jalan selama ini di Jawa Timur, bagaimana Pak Arba? Kalau kami, karena mitra Komisi B ini juga Dinas Kehutanan. Dari apa yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan kita, Pak Jumadi, kelembagaan, ini bicara tentang pelembagaan dulu ya, karena kan kalau bicara tentang intervensi kebijakan dan program itu butuh media. Nah, kelembagaan dari konsep perhutanan sosial itu juga sudah berjalan ya, mulai dari hutan desa, lembaga hutan desa, kemudian kelembagaan KTH dan sebagainya. Mereka banyak bergerak di Malang ini saja, Mas, yang dapil saya ya, Malang. Ada yang memanfaatkan dengan menanam kopi. Ada yang dimanfaatkan dengan menanam jagung. Kemudian ada juga misalnya talas, begitu, itu juga sudah mulai digalakkan ya. Nah, masyarakat ini sudah punya kesadaran yang kuat untuk pada satu sisi bagaimana mengoptimalkan hutan agar menjadi salah satu sumber penghidupan, tapi di sisi yang lain mereka juga menyadari betul bahwa mempertahankan fungsi hutan dari aspek ekologi itu juga sudah berjalan. Jadi KTH itu yang kemarin itu banyak berperan, Mas, untuk mencegah, memadamkan juga kebakaran hutan itu. Itu dibentuk bahkan kelompok-kelompoknya itu oleh dinas, dan kami juga di DPRD Provinsi di Komisi B terus memantau bagaimana proses pengelolaan hutan. Nah, sekarang ini yang menarik ada kita sedang menggodok di Komisi B bersama Dinas Kehutanan untuk terbitnya Perda tentang pengelolaan hutan. Jadi roadmap tentang pengelolaan hutan kita di Jawa Timur tentu dengan pembatasan kewenangan antara pusat dan daerah ya, terutama dari aspek pemberdayaan, pengawasan dan kontrol pengelolaan hutan itu sudah mulai kita tata. Jadi roadmap itu semacam blueprint ya, petanya di mana, kemudian ini dimanfaatkan untuk apa, kemudian kawasan istilahnya bukaan ya. Kawasan bukaan, kemudian tutupan apa segala macam itu kita akan baca sehingga pengelolaan hutan kita di Jawa Timur itu betul-betul terencana dan terukur. Termasuk juga bagaimana kemudian aspek ekologi itu juga dirancang dalam proses perhutanan sosial itu juga agar tetap dipertahankan. Itu bagian dari upaya kita dari aspek kebijakan bagaimana mengelola hutan kita di Jawa Timur untuk pada satu sisi memberikan fungsi dan manfaat secara ekonomi, tapi di sisi yang lain juga kita harus mempertahankan pada aspek ekologinya. Itu lumayan loh, Mas, maksudnya daya dukung kawasan hutan untuk dimanfaatkan di sektor pangan, pertanian, itu betul-betul memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas pertanian kita. Nah, itulah sahabat Posko, tadi kita sudah bagaimana tadi kebijakan perhutanan sosial. Nah, kalau tadi sudah oke, bagaimana konsep-konsep perhutanan sosial yang membuat harapannya dapat mensejahterakan masyarakat sekitar hutan.
dan tentu juga menjaga ekologi dan hutan tetap lestari. Kita akan kembali setelah ini. Sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog bersama anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Pak Muhammad Arbayanto SHMH, dan juga aktivis lingkungan dan perhutanan, ada Mas Muhammad Peter Santoso. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana konsep terkait dengan perhutanan sosial, kita akan menggali kembali bagaimana model-model kemitraan yang ada di perhutanan sosial, dan juga bagaimana sektor usaha yang dibangun di perhutanan sosial. Bagaimana Mas Arba? Ya, Mas Muhammad. Saya punya contoh ya, di beberapa waktu belakangan ini saya lagi fokus untuk menggandeng pihak swasta bermitra dengan teman-teman petani, utamanya yang bergerak di sektor perhutanan sosial. Di beberapa tempat di Batu, kemudian di wilayah Kabupaten Malang, saat ini saya sedang mitrakan dengan pihak swasta, ya, kentang industri. Nah, sekarang mereka sedang menunggu masa tanam untuk kentang industri, ditanam nanti itu di tengah di antara lahan tegaan. Nah, mereka mendapat keuntungan pertama, dapat bantuan bibit, kemudian pupuk, kemudian ada alat pertanian. Di sisi yang lain saya pun juga mendorong untuk menurunkan program untuk memperbaiki aspek infrastrukturnya, jalan dan sebagainya. Harapan kita, Mas Muhammad, rakyat kita itu miskin bukan karena malas. Miskin mereka itu karena keterbatasan terhadap akses. Baik itu akses permodalan, akses produksi, mereka mungkin banyak potensi di sekitarnya itu yang bisa dioptimalkan, tapi mereka tidak memiliki skill misalnya, artinya dia terbatas di akses produksi. Sudah punya modal, sudah kita bantu di aspek akses produksinya, memberi pelatihan dan sebagainya, pembinaan, belum tentu mereka bisa mendapatkan akses pasar. Nah, kemitraan yang sekarang sedang saya coba untuk dorong ini pada satu sisi memberikan akses permodalan. Permodalan ini kan dalam bentuk pertama bibit, ya kan, kemudian pupuk, alat pertanian. Lahan ini juga bagian dari akses permodalan. Perhutanan sosial itu memberikan peluang bagi masyarakat yang selama ini tidak bisa mendapatkan akses permodalan dalam bentuk lahan, diintervensi oleh pemerintah dengan menggunakan skema perhutanan sosial, mereka mendapatkan akses permodalan berupa lahan. Nah, ini yang kemudian harus kita dorong lagi. Saya yang kemudian mengajak beberapa pihak swasta, komoditasnya sekarang masih kentang industri. Besok kita akan juga dorong jagung misalnya, ya, karena jagung ini juga bisa ke pakan ternak, juga bisa ke industri makanan ringan, itu nanti juga butuh mitra-mitra petani. Nah, pasar tentu otomatis kalau kita dalam bentuk model kemitraan. Nah, ini yang sekarang sedang kita dorong untuk bagaimana perhutanan sosial itu betul-betul bisa memberikan kerangka aktivitas ekonomi yang real dan itu mensejahterakan masyarakat. Masih terbuka banyak ya sektor-sektor industri itu yang membutuhkan mitra kerja petani yang mereka sudah kita berikan akses permodalan dalam bentuk lahan. Ini juga modal, lahan itu modal itu. Karena kalau tidak ada lahan, biasanya petani juga akan sewa kan. Mereka punya skill untuk nanam, untuk merawat gitu kan. Mereka akan sewa. Nah, kami di pemerintah ya, di DPRD provinsi tentu punya keinginan supaya masyarakat bisa meningkat pada aspek kesejahteraannya. Itu misi utamanya gitu kan. Itu kalau bicara tentang model kemitraan. Nah, itu model kemitraan yang ada di perhutanan sosial. Karena luas perhutanan sosial di Jawa Timur lumayan besar nih Mas. Lumayan besar. 191.000 sekian hektar kalau nggak salah di Jawa Timur itu. Dengan luasan perhutanan sosial yang cukup luar biasa. Sekarang sudah penerima manfaatnya sekitar 146
kepala keluarga dengan jumlah kontribusi ekonomi itu mencapai nilai transaksi ekonomi mencapai 888, sekian miliar. Ya. Cukup besar memang. Nah, ini bagaimana implementasi di lapangan? Kita ke Mas Peter sebagai aktivis dan pelaku perhutanan sosial. Bagaimana Mas implementasi di lapangan terhadap perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan? Kami di bawah, kami di grassroots, di masyarakat itu awal pertama kita masuk itu dengan aturan-aturan yang dibuat pemerintah itu sangat bagus. Tetapi kita ada kendala di situ. Contohnya waktu saya bergerak di Mojokerto, ada di Desa Jabung, itu pengajuan dari 2023. Itu nggak diproses. Jadi aspek prosedurnya. Tapi kalau program pemerintah, saya sangat sepakat ini. Saya sangat sepakat. Nah, itu jadi dari bawahnya mungkin kurang komunikasinya waktu itu. Ya. Setelah kita cari tahu, ternyata surat balasan ada, cuman nggak sampai ke kita. Seperti itu sebagai pemohon Sebagai pemohon. Nah, setelah itu diperbaiki lah. Sekarang ini masih ada beberapa proses lagi yang menunggu peta yang sekarang gitu. Tapi kalau skema perhutanan sosial ini kita sangat berharap sekali di situ. Saya juga sepakat juga ada perda. Selama ini kan belum ada perdanya. Iya, betul. Kalau bilang perhutanan sosial, masyarakat kami juga ingin menyumbang sumbangsi ke negara juga melalui perda itu kan juga ada pajaknya apa. Kita sangat sepakat di situ. Yang kedua aturan itu juga harapan kami di perda itu juga ada aturan untuk yang menerima hak harus sesuai dengan kaidah hutan gitu. Ya. Itu mungkin saya bisa menitipkan itu. Karena ya ada di beberapa wilayah hutan tapi bukan hutan sebenarnya. Hutan itu apa sih? Hutan itu kan kumpulan pohon sebenarnya. Ya. Tapi bisa juga nanti hutan pohon tebu kalau pohon tebu itu kalau yang saya baca kalau yang saya baca itu biasanya dikaitkan sama ketahanan pangan gitu. Iya. Itu kalau aturan dari Kementerian Kehutanan itu harus dilepas dulu dong. Masa itu ditaruh di produksi apalagi yang dekat hutan lindung. Nah itu dampaknya sebenarnya hutan ini manfaatnya kan sangat besar. Tadi disebutkan paru-paru dunia. Yang paling utama yang banyak orang nggak tahu apa? Ketahanan waktu saat perang. Kalau nggak ada hutan kita sembunyi di mana? Habis kita itu pertahanan terakhir kan di situ. Kayak Vietnam apa kan hutannya kan itu dia sembunyi. Gitu. Itu sih. Tapi kalau boleh untuk bicara untuk perhutanan sosial ini kan emang haknya dikasihkan ke masyarakat. Nah itu kalau untuk program PS udah besar Pak. Tetapi hutan di Jawa ini, apalagi Jawa Timur kan lebih besar lagi. Nah kadang ada di beberapa daerah yang untuk perhutanan sosial ini itu kecil. Oh malahan itu Mas? Iya. Lah yang besar ini di Kementerian Kehutanan itu bilangnya dikelola dengan perhutani. Tetapi di skema perhutanan sosial itu dikasih solusi. Namanya program KK. KK itu apa? Seperti kayak kerjasama kehutanan. Kerjasama kehutanan. Ya, seperti itu. Nah itu kerjasama dengan apa? Yang megang hak untuk kelola ini dalam artian perhutani. Nah itu konsepnya itu sebenarnya bagus. Ya, kalau yang di Mojokerto itu tempat sampean itu ditanami apa itu Mas? Kalau di tempat saya itu sekarang ini lagi mente Pak. Mente tapi kan nunggu tumbuh ini kan. Mente ini kan butuh waktu dari itu 3 sampai 4 tahun. Lah itu tumbang sarinya itu lahan terbuka itu kita tanamin jagung. Oh, jagung ya itu ininya ya. Selama mentenya belum tinggi belum tinggi dan belum berbuah kan petani-petani potensi ekonominya bagus itu Mas kalau mente. Kalau mente itu kalau pernah saya hitung kasar itu Pak. Dari biji mentenya aja satu pohon itu bisa menghasilkan per tahun kalau udah berbuah ya Pak. Paling rendah lah 500.000 per pohon. Itu dari biji mente. Belum buahnya ya? Belum buahnya. Nah, kalau 1 hektar itu bisa 500 sampai 600 pohon. Nah, itu selama 1 tahun dikalikan aja, Pak. Kan udah lumayan. Dari bijinya saja. Biji mentenya, bukan buahnya. Itu kalau dibikinkan ekonomi tanding, meskipun di Indonesia harus menanam pohon
kayu. Tapi kalau dibuat ekonomi tanding ini kan Ya. selama setahun kalau pohon kayu kan 15 sampai 35 tahun itu dapatnya berapa? Ini kan setiap tahun. Betul. Coba kita kalikan 500 kali 500.000. Nah, Ya, per tahun. 250 juta. Mas. Per tahun. Per tahun. Itu Satu, dari 1 hektar. 1 hektar itu Satu dari hektar. biji. Padahal satu kakak itu bisa sampai 2 hektar mas. Ya, kalau di Satu Jawa keluarga 2 ya. hektar. Bagiannya itu. Bagian kalau Jawa 2 hektar. Berarti per tahun mereka kalau dari kali 2 berarti 500 juta per tahun. Itu Dari apa tadi biji mente dari biji tadi, Mas, mente. ya? Itu Bijinya saja. belum ininya. Buahnya. 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 Buat dendeng bisa. Hmm. Bukan dendeng, sorry, abon. Abon mente. Abon mente. Buah mente. Terus airnya diambil dijadikan etanol. Oh. Etanol ini ya dia juga bisa pengganti Ya. minyak tanah atau apa di spiritus. bioetanol lah Ya. seperti itu. Hmm. Banyak kok Pak yang sekarang mengembangkan untuk etanol ini untuk menjadi bahan bakar. Contohnya di Amerika Serikat, Brasil, tetangga Ya. kita Thailand itu juga Ya. pakai itu. Jadi sebenarnya kalau kita menjaga hutan benar, ekologi kejaga, pasti ekonomi ikut, Pak. Ikut juga. Pasti itu. Kalau ini hutan dibiarkan gondol ya, akhirnya Ya. ya seperti itu. Sekarang yang terjadi sekarang ini di Mojokerto, Desa Njabung, kemarin habis banjir di atas Pak. Di hulu sungai itu banjir. Karena mungkin kurang untuk Ya. ketahanan itu jadi. Akhirnya efeknya apa sekarang? Masyarakat yang di Desa Njabung itu airnya nggak ada. Karena kan pakai pipa. Iya. Nah, iya. pipa kena itu. Nah, itu kan akhirnya salah satu itu yang Betul. di situ. Artinya Mas Muhaimin, kalau Mas Victor ini nanam jambu monyet, menunggu itu berbuah, sudah ditumpang sari Ditumpang duluan sari. untuk jagung. Iya. Ya kan? Jagung kan 3 bulanan kan. Nah, ini juga bisa diintervensi, maksudnya bukan intervensi apa, dimitrakan juga perusahaan-perusahaan pakan ternak, perusahaan makanan ringan kayak beberapa ini ya, ada Indofood, ada Wings Food, ada apa segala. Itu kan bisa dimitrakan gitu kan. Sampai usia 3 tahun Mungkin 3 tahun petaninya sudah bisa menikmati juga dari itu, buahnya ya. itu tadi. 3-4 tahun mungkin dari Aspek ekologi kena, aspek ekonominya juga dapat. Nah. Nah, fungsi perhutanan sosial di situ, Mas. Nah, ya. Mas, bedanya perhutanan sosial dengan sebelumnya itu gimana sih, Mas? Orang kan selama ini kan perhutanan sosial itu ya apa sih bedanya gitu loh. Apakah masih ada sharing dengan perhutani, apakah bagaimana dengan perhutani gitu loh. Karena kan kewenangan hutan itu ada di perhutani gitu. Ya, ya. Nah, kayaknya beliau ini yang paling paham tentang sebenarnya itu. kewenangan hutan itu ada di Menteri Kehutanan. Bukan di ini banyak yang Jadi kewenangan dasar hutan itu Iya, di Kementerian. Kementerian Kehutanan. negara, hutan punya negara, Iya. tapi yang untuk ngurusin itu Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan. Lah Menteri Kehutanan sama Perhutani ini mungkin ya itu tadi ini yang izin ngelola. Kalau istilahnya HGU-nya dikasihkan ke Perhutani lah. Istilahnya seperti itu, cuman istilah itunya saya kurang paham ya. Iya. Dulu sebelum ada perhutanan sosial itu waktunya Bang MS Kaban itu ya. Setahu saya itu PHBM. Itu skemanya bagi hasil. Apa itu PHBM itu, Mas? Apa ya? Seperti kayak kerjasama antara perhutani dengan masyarakat. Oh, Seperti itu. Masyarakat pinggir hutan. Ya, ya. Lah, di situ emang udah ada aturan-aturannya. Mm. Di situ jadi kayak tumpang sari nggak apa-apa, nunggu ini tumbuh kayak Ya. contohnya kayu jati. Kalau dulu ya, ini bukan PS ya, PHBM. Kayu jati umur kan ada tebangan 3 kali, 15 tahun, terus berapa tahun middle-nya, terus yang terakhir 35 tahun. 35 tahun. Pembagian hasilnya juga udah oke. ada Itu di situ. pengaturannya. Ada pengaturannya. Berapa untuk masyarakat, Iya. berapa untuk perhutani begitu. Tetapi yang terjadi di Jabung itu 15 tahun kadang dihabiskan semua. Dan sharingnya ini kadang nggak tersalurkan. Oh, Seperti tidak itu. terrealisasikan Iya. sebagaimana pengaturan tentang sharingnya itu Iya, tadi. itu. Itu model yang sebelum perhutanan Sebelum sosial. perhutanan sosial. Kalau perhutanan sosial sekarang ini, Oh ini bagus karena dikasihkan hak penuh ke Masyarakat. masyarakat untuk mengelola hutan.
menanam apa, Menanam, yang ya. penting pohon. Pohon. Tapi bukan pohon tebu. Oh ya itu. Susah kalau pohon tebu ini. Tapi teman apa? Yang bermain di situ Ya, kalinya ini ketahanan pangan gitu. Artinya gini Mas Muhaimin, dengan perhutanan sosial ini masyarakat lebih punya keleluasaan untuk menentukan bagaimana pada satu sisi ada kepentingan ekologi untuk menanam pohon, tetapi pohon yang memang memberikan nilai manfaat secara ekonomi, masyarakat yang punya kebebasan untuk menentukan itu tadi. Kalau sebelumnya kan nggak ada masyarakat, sana pusat langsung yang nanam entah itu jati atau mungkin pohon pinus atau pohon apa begitu sana ya. Harusnya dari PAPM itu diskusi dulu, tapi yang terjadi di lapangan udah tanam ini seperti itu. Tapi kalau perhutanan sosial ini sangat membantu banget, saya bilang. Iya. Membantu banget. Lah, untuk sharingnya ke perhutani udah tidak ada. Dulu kan ada sharingnya. Tapi kita diwajibkan untuk pajak. Oke. Dan untuk pengajuan kita perhutanan sosial sama Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan nanti ditanyain, ini rencana mau ditanamin apa? Pada seperti saat itu. proses pengajuannya. Proses pengajuan. Ada perencanaannya ya. Perencanaan. Dan itu juga kita ya harus koordinasi juga dengan kepala desa sama apa dari perhutani juga. Ya. Jadi di dalam perda itu nanti Mas yang sekarang sedang digodok, nanti nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Victor tadi ya, perda yang sekarang digodok di Komisi B bersama Dinas Kehutanan, kita membuat semacam rencana induk kehutanan. Yang asal rencana induk kehutanan itu nanti berasal dari para pemilik pengelola Ya. pemilik SK, SKPS. KTH apa segala macam, mereka kita wajibkan untuk membentuk rencana induk pengelolaan hutan, apa yang akan ditanam, kemudian bagaimana pengelolaannya, siapa yang terlibat dan sebagainya, petanya seperti apa, itu nanti menjadi dasar dari pembentukan rencana induk kehutanan di tingkat provinsi. Nah, itu yang akan kita kelolakan gitu. Artinya terukur loh itu nanti Mas. Apa yang mau ditanam itu menentukan berapa volume secara nominal dengan daya dorong apa yang bisa dibantu untuk pertumbuhan pada komoditas apa begitu, itu sudah bisa diukur nanti itu dari sektor kehutanan dengan rencana induk itu tadi. Ekologi kan juga terukur juga di situ. Betul. Secara ekologi juga terukur nantinya. Kalau pohon tebu ini nanti kalau longsor lah ini siapa yang disalahkan? Gitu. Betul. Iya. Mas Peter ini juga bagian daripada Perkumpulan Indonesia Muda ya Pak Mas Peter ya. Ya aktivis-aktivis yang biasanya keluar masuk hutan. Makanya kayak gini nih. Prejengan Prejengan ini prejengan bentuk alas. Teman-teman bilangnya rimbawan, tapi kalau saya bilang orang hutan. Tapi kalau di Desa Jabung itu berapa hektar Mas dapat SK-nya? Itu kalau hutan di Desa Jabung sendiri itu 500 sekian hektar. Cuman untuk perhutanan sosial itu sekitar 30 atau 60 hektar cuman. Seperti itu. Nah, tapi yang lainnya ini yang belum masuk untuk KHDPK ya waktu itu. Iya, KHDPK. HKM, Hak Kelola Masyarakat, Hak Kelola Masyarakat dan Kelola Masyarakat. Lah, sebagian ini rencana mau kita istilahnya bandingkan ke kementerian atau ke dinas, karena emang di sana asetnya perhutani juga nggak ada, kita yang nanemin. Oke. Nah ini mau ya kalau di aturan emang nggak bisa, cuman kan kita nyoba. Ini seumpama ini diajukan ke perhutanan sosial gimana? Ini aset kita loh, kita yang nanam. Jadi petani di sana ada yang di sana itu ketua LMDH sama masyarakat sana, namanya ada Ahmad Yani. Itu dia itu akhirnya bibit sendiri. Setelah bibit sendiri dikasihkan masyarakat untuk Berarti sudah tidak ada lagi di situ pohon miliknya perhutani ya? Iya, ada cuman di daerah sana yang di deket-deket itu deket-deket ya, tapi di deket-deket masyarakat itu malah asetnya masyarakat. Artinya masyarakat yang melakukan penghijauan. Iya.
Karena biasanya konflik dengan teman-teman perhutani itu, Mas Muhaimin, terkait dengan ketika satu kawasan sudah dinyatakan perhutanan sosial, tetapi masih ada pohon-pohon tegaan yang itu dulu ditanam oleh perhutani, itu menjadi aset perhutani. Itu yang sering yang menjadi sumber konflik. Nah, itu sudah banyak yang nggak ada lagi berarti ya? Iya, dan malah di lahannya perhutani sendiri malah nggak ada asetnya. Oh, ya. Itu cuma lahannya Iya, aja. harapan kami waktu pas Vertek atau teman-teman dari Dinas Kehutanan atau Kementerian kan harusnya 6 bulan sekali Ya. cek lokasi. Ya. Nah, harapan kami itu bisa turun langsung, lihat langsung seperti itu. Ya. Jadi bukan dari katanya lihat langsung, jadi biar tahu oh ini seperti ini, apakah Ya. ini layak dikelola siapa si A atau si B kan gitu. Betul. Itu harapan dari Ya, kami ya. Kita di Komisi B bersama Pak Jumadi Dinas Kehutanan, Mas Muhaimin, memang memprioritaskan kawasan-kawasan hutan yang itu dalam tanda petik sudah terbuka gitu, yang memang masih milik perhutani, itu bagaimana kemudian diambil alih oleh Dinas Kehutanan dalam rangka untuk dikelola, itu menjadi dijauhkan kembali gitu. Soalnya kadang masyarakat gini, ada yang berani nanam, ada yang diintimidasi juga. Terus ada juga yang nanam, udah waktunya panen, diambil. Nah, untuk kejelasan legalitasnya. Oke. Nah, seperti itu yang masyarakat juga agak ini yang real di bawah seperti itu. Harapan kami kan mungkin Pak Dewan bisa ngasih solusi seperti itu. Ini cerita masyarakat petani hutan. Betul. Harapannya kan dengan perhutanan sosial ini ada legalnya jelas. Ya kan, petani juga tidak lagi was-was ketika mau menanam karena sudah ada legalnya. Betul. Kan, perhutanan sosial kan salah satunya adalah memberikan kepastian hukum. Ada kepastian hukum bahwa nanti ya sini garapannya masyarakat perhutanan sosial dibagi sekian ratus hektar misalnya, per kakak dapat sekian 2 hektar maksimal misalnya. Nah, masing-masing juga punya kepastian hukum dan kenyamanan. Ketika mau menanam sudah pasti ini nggak bakal diambil oleh siapapun. Ini sudah enak. Iya itu. Ini tinggal Pasti. Kami juga di Komisi B sekarang itu memprioritaskan betul isu tentang perhutanan sosial, karena pertama ini memang diamanatkan di dalam undang-undang, termasuk juga salah satu sektor yang diharapkan bisa mendukung keberhasilan rencana strategis soal pangan kita, itu adalah sektor kehutanan. Karena kawasan-kawasan hutan itu kalau dioptimalkan untuk bisa ditanami dengan tanaman pangan, tentu berbeda Mas ya. Menanam di lahan yang murni itu lahan pertanian tanpa tegaan, hasilnya tentu lebih besar daripada di kawasan perhutanan sosial yang pada satu aspek kita juga harus memperhatikan misi ekologinya. Kalau 1 hektar di lahan normal pertanian bisa ngangkat 1 ton gitu, kalau di lahan pertanian yang itu termasuk kawasan perhutanan sosial bisa jadi cuma setengahnya. Karena kita juga memperhatikan aspek ekologinya itu tadi gitu. Tapi ini sangat memberikan daya dukung yang signifikan Mas untuk kita mendorong suksesnya proyek strategis nasional untuk ketahanan pangan. Ini makanya kami betul-betul mendorong itu terkait dengan hal itu, karena juga ada aspek kesejahteraan masyarakat juga di situ. Harapannya yaitu masyarakat yang desil 1 sampai desil 4 bisa turun. Iya, masyarakat desil 1, desil 4 itu banyak di kawasan hutan Mas. Sementara banyak pengusaha-pengusaha hutan yang lewat mereka di depan rumah mereka itu mengambil hasil hutan. Kalau bahasa saya gini Mas, yang diomongkan sama Pak Dewan tadi itu bonus. Bonusnya itu. Betul. Utamanya ini kalau hutan terjaga, Mas. Betul. Bencana minim. Udara bagus. Itu sih. Kalau saya. Jadi saya itu sih lebih idealismenya rimbawannya. Saya bagus itu menurut saya. Saya lebih memilih ini kita sama alam menyatu. Nggak musuhan. Kalau musuhan alam bilang berapa jam selesai Mas kita. Iya. Seperti itu. Alam ketika musuh dikasih tanda saja kita sudah bingung.
Alam sudah berbicara, dikasih tanda saja, waduh ini ada apa lagi. Aceh, Sumut dan Sumbar itu peringatan yang luar biasa menurut saya, bahwa kita tidak boleh menganggap enteng persoalan hutan gitu kan. Ini mumpung ada program strategis nasional juga perhutanan sosial ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di desa hutan. Sudah ada ya Pak contoh-contoh yang berhasil mungkin Pak Arba yang mungkin selama ini didengar mungkin di beberapa wilayah yang menjadi pilot project pengembangan perhutanan sosial, apalagi kan Bu Gubernur juga baru dapat penghargaan kan terkait dengan perhutanan sosial. Mungkin ada gambaran yang paling banyak bisa dikatakan sebagai success story di pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh misalnya di wilayah Malang Raya, Mas. Kopi, komoditas kopi. Kopi kita itu sebagian besar itu ditanam di kawasan perhutanan sosial. Sebagian besar. Di Malang ini misalnya di teman-teman KTH Wonosantri, Singosari, itu kopinya bahkan menang di kompetisi-kompetisi internasional, kopinya teman-teman di Wonosantri itu. Jadi mereka menanam tanaman kopi di sepanjang kawasan lahan perhutanan sosial itu kan, juga ada tegaan karena kopi kan enak kan. Iya, kopi kan nggak boleh langsung kena matahari kan, harus rindang gitu kan. Iya. Itu cocok sekali. Makanya mereka menanam kopi dan kopinya kemudian berbasis ekspor. Luar biasa itu Mas. Nah sekarang kita tinggal, kami ya di DPRD Provinsi ya, dari Dapil Malang Raya ini tinggal mendukung, memberikan alat-alat pengolahannya saja sekarang. Karena kopinya sudah ditanam subur dan menghasilkan produktivitasnya tinggi. Nah, alat-alat untuk mesangrai kopi, untuk mengopen semua itu yang sekarang kami dorong untuk bisa turun ke para petani kopi tadi. Ini salah satu success story Mas. Di wilayah selatan sana pun juga sama sebetulnya. Nah, tinggal sekarang kita mau melakukan ekstensifikasi. Jadi tidak hanya kopi kalau bisa, artinya ada beberapa komoditas-komoditas tanaman pangan lainnya yang bisa didorong untuk ditanam di wilayah perhutanan sosial. Jagung, kentang, semua itu bisa. Untuk pelibatan generasi mudanya bagaimana Pak Arba? Ya, kalau saya malah melihat Mas, justru yang sekarang sedang mengerjakan kopi itu anak-anak muda semua Mas, anak-anak muda. Karena memang realitas kita hari ini kan anak-anak muda jauh lebih banyak karena bonus demografi ini ya. Nah, saya pikir itu malah menjadi kesempatan yang bagus untuk kita memberdayakan, melibatkan anak-anak muda dalam kegiatan ekonomi produktif di kegiatan yang sifatnya dasar. Jadi misalnya sektor pertanian, perkebunan, perikanan ini kan aktivitas ekonomi dasar gitu kan. Sebagian besar masyarakat kita tulang punggungnya adalah masyarakat berbasiskan dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan. Dan anak-anak muda itu banyak terlibat di situ selama ini, Mas. Menurut saya ini kabar gembira ya, artinya anak-anak muda kita tidak terjebak dalam aktivitas negatif. Sekarang mereka bisa terlibat dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi di sektor perkebunan, pertanian dengan konsep perhutanan sosial itu tadi. Kalau orang-orang tua kangelan Mas mlebu alas, menggeh-menggeh. Saya itu Mas kemarin waktu survei untuk kemitraan itu ya, naik ke Wonosantri kemudian Wonosoborejo. Ya Mas menggeh-menggeh ke karu-karuan. Yang nemani saya itu teman-teman, kebetulan ada teman-teman Ansor masih muda-muda, gua kamu enggak menggeh-menggeh. Saya sudah rasanya itu mau pingsan aja. Berarti faktor U itu. Faktor U. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Betul, makanya bisa dipastikan kalau perhutanan sosial itu saya yakin sebagian besar itu anak-anak muda. Iya. Ya itu termasuk rimbawan itu. Iya, masih keren kan. Hutan rimbawan. Iya, itulah kira-kira sahabat Posko terkait dengan konsep-konsep perhutanan sosial yang bicara dengan kemitraan, harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Terima kasih Pak Arba sudah datang di Posko Berdialog, Mas Peter. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Terus mengawal perhutanan sosial di Desa Jagung dan desa-desa yang lainnya. Mudah-mudahan harapan pemerintah
bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, bisa benar-benar terwujud, pola kemitraan bisa terbangun, semuanya sehingga aspek ekologi tetap terjaga, hutan tetap lestari. Nah, Pak Arba, mungkin ada pesan untuk para rimbawan ini, hutan dan masyarakat desa sekitar hutan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu kita tidak bisa hanya di sektor formal. Sektor informal itu perlu untuk kita gerakkan, dan justru malah di sektor informal itulah masyarakat kita selama ini memang terbukti bisa bertahan dari aspek kesejahteraan. Nah, perhutanan sosial ini betul-betul menggabungkan konsep untuk melestarikan hutan, aspek ekologi, kemudian aspek ekonominya adalah pemberdayaan ekonomi. Kita dukung sepenuh tenaga, sepenuh waktu, dan sepenuh hati untuk mensukseskan program perhutanan sosial pemerintah yang hari ini sedang dijalankan dengan begitu luar biasa. Mari sama-sama teman-teman, kawan-kawan, masyarakat di wilayah Malang Raya terutama, kita sukseskan program perhutanan sosial untuk masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan lingkungan yang lebih lestari. Oke, terima kasih Pak Arba. Beliau ini aktivis yang luar biasa dari fraksi Partai Demokrat, kebetulan berangkat dari Dapil Malang Raya, sehingga tadi ketika sudah ngomong Malang Raya sudah tangan terkepal sudah ini. Kalau sudah ngomong Dapil ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Arba, terima kasih Mas Peter. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi semua bagi sahabat Posko, wabil khusus kepada masyarakat desa sekitar hutan. Mudah-mudahan harapan yang kita impikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dapat tercapai. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.